Apakah fenomena gada SK ini sudah lazim adanya dan apakah untuk mengganti biaya kampanye menjadi faktor utama anggota Dewan menggadaikan SK pengangkatannya? Kami akan membahasnya bersama Wasekjen DPP Partai Nasdem Dedi Ramanta dan pengamat politik Adi Praitno. Selamat pagi Mas Dedi, Mas Adi Prai. Pagi Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita ke Mas Adi dulu ya. Mas Adi, untuk praktik gadai SK ini sebetulnya lagu lama atau lazim terjadi nggak sih di antara anggota DPRD? Ya saya kira memang ini lagu lama yang sering kita saksikan pasca pelantikan anggota DPRD, terutama DPRD Kabupaten dan Kota, karena ada dua faktor sebenarnya. Pertama, ini sangat terkait dengan mahalnya ongkos politik yang terjadi sepanjang pileg ya, karena memang ongkos politik yang mahal inilah sepertinya yang memaksa sejumlah oknum anggota DPRD menggadaikan SK mereka untuk recovery secara ekonomi, karena memang ongkos yang mereka keluarkan tidak sedikit. Inilah yang kemudian menjadi PR bersama bagaimana mengurangi ongkos politik yang mahal itu sehingga setelah adanya pelantikan tidak terlampau membebani anggota dewan. Yang kedua memang ini sangat tergantung bagaimana kebutuhan hidup ya, termasuk kebutuhan politik yang akan dihadapi oleh anggota dewan selama 5 tahun yang akan datang. Karena apapun untuk menjadi anggota dewan, instrumen dan perangkatnya itu juga harus ditambah karena posisinya sebagai pejabat publik. Dua hal ini yang sepertinya memang menjelaskan betapa sejumlah anggota DPRD itu melakukan gadai SK ke bank misalnya sebagai bagian untuk recovery secara ekonomi. Sebenarnya ini bukan fenomena biasa ataupun bukan fenomena yang terjadi di 2024, tapi dalam pileg-pileg sebelumnya 2019, 2014 banyak juga anggota DPRD yang saya kira memang menggadaikan SK mereka karena kehabisan dana dan kehabisan logistik. Tapi rata-rata secara umum kalau kita tracking sebenarnya mereka ini banyak juga hutang piutang yang terjadi di berbagai tempat. Karena memang ketika kita melihat fenomena anggota DPRD ini bertarung secara politik, mereka rata-rata bukan dari kalangan darah biru ataupun ningrat politik, tapi banyak juga yang berasal dari keluarga biasa karena mereka punya intensi untuk menjadi pejabat publik, karena mereka itu berharap akan menjadi anggota DPRD, maka segala hal mereka lakukan. Bahkan banyak yang misalnya menjual rumah, menjual tanah, menjual mobil, dan atribusi-atribusi kekayaan dirinya yang sebenarnya sebagai ongkos politik. Oleh karena itu, ini bagi saya sebagai penegas sebenarnya betapa mahalnya ongkos politik yang terjadi di negara ini. Ini yang terjadi pada level DPRD ya, terutama kabupaten dan kota. Kita bisa bayangkan bagaimana untuk menjadi anggota dewan di level provinsi dan level pusat secara umum. Oleh karena itu saya tidak pernah berhenti selalu menanyakan, memang mestinya ke depan itu harus diatur regulasi supaya ongkos politik kita ini tidak terlampau mahal, dan ini justru sebenarnya dalam banyak hal menjadi blunder gitu ya yang membebani keuangan para anggota DPRD itu. Ini yang saya kira memang cukup nyata dalam praktik politik kita. Kalau anggota DPRD saja menggadaikan SK, apalagi warga negara biasa. Inilah hal-hal yang kemudian menjadi penebal betapa politik berbiaya hal di kita itu sampai hari ini tidak bisa dihindari satu sama yang lain. Apalagi kalau kita tracking satu persatu, ongkos politik yang mahal itu tentu sangat terkait dengan serangan pajar ataupun money politik yang sering kali dilakukan di bawah. Karena di bawah itu bukan lagi bicara tentang visi misi, bukan lagi bicara tentang kapasitas dan kompetensi, bukan lagi bicara tentang track record dan rekam jejak yang secara prinsip dilihat oleh pemilih di level bawah, karena memang mereka menyentuh persoalan langsung yang dihadapi oleh rakyat, adalah sejauh mana misalnya para anggota dewan itu ditagih hal-hal yang sifatnya logistik, uang, sembako, kerudung, dan logistik-logistik lain yang dinilai menjadi penting untuk kebutuhan masyarakat secara umum. Kalau bagi saya, teori sederhananya begini, kalau ongkos politik kita itu tidak bisa ditekan, dan selama money politik itu dan kebutuhan logistik yang lain itu dianggap segala-galanya dalam politik, maka sepanjang itu juga ke depan, di 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, fenomena DPRD menggadaikan SK-nya itu tidak bisa dihilangkan. Dan ini dianggap lumrah, ini dianggap biasa, karena memang secara nasional, bahkan di tingkat lokal, politik transaksional itu dianggap perkara biasa. Saya kira di situ, Mbak, konteksnya. Oke, baik.
Dari Mas Adi kita akan ke Mas Dedi terlebih dahulu. Mas Dedi, bagaimana sih monitoring dari partai politik, Partai Nasdem? Sudah tahukah kalau ada kadernya yang melakukan gada SK? Apakah ini juga berkaitan dengan niatan dari Partai Nasdem juga sejak awal menerapkan politik tanpa mahar? Ya, begini Mbak. Jadi kita pertama kalau itu terjadi kita prihatin karena dengan menggadaikan SK itu berarti kita secara sadar meletakkan teman-teman itu fungsi kinerjanya berkurang. Karena dengan ketika dia diberi jabatan kemudian diberi fasilitas yang menurut undang-undang dan juga menurut cara pada umumnya itu cukup, kemudian masih berhutang lagi, saya kira pasti di dalam fungsi kinerjanya akan berkurang. Yang kedua yang kita cermati tadi bahwa mereka berhutang itu tidak semuanya dalam kerangka untuk membayar hutang-hutang dalam kontestasi. Ada juga tadi dari pengakuan salah satu yang kita lihat tadi bahwa itu bagian dari upaya untuk menambah kebutuhan konsumsi, misalkan beli mobil baru, kemudian beli peralatan baru atau aset-aset baru yang semuanya kadang tidak berhubungan dengan soal kampanye. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman yang menggadaikan SK itu dalam kerangka untuk mengembalikan hutang tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Maka keprihatinan itu sejak awal sebenarnya terjadi karena satu, ada faktor politik uang yang tinggi di tingkatan kampanye kemarin yang bisa jadi itu membuat beban teman-teman yang sekarang jadi itu bertambah. Yang kedua, mungkin bisa jadi ada namanya mahar politik ke partai yang membuat kawan-kawan yang terpilih itu kemudian beban keuangannya bertambah. Nah, Partai Nasdem sejak awal sadar betul bahwa ada situasi itu sehingga untuk urusan-urusan pileg dan pencalonan Partai Nasdem membebaskan seluruh calegnya dari politik mahar itu. Itu yang bisa kita kontribusikan. Yang kedua, kita tidak menutup kemungkinan fakta-fakta yang terjadi di lapangan bahwa ini juga saya kira perlu kita evaluasi adalah bank-bank pemerintah daerah yang begitu mudah kemudian memberikan pinjaman kepada anggota-anggota dewan itu hanya dengan bermodalkan SK. Meskipun kita tahu betul DPRD itu bagian dari pemerintah daerah, yang kemudian pemerintah daerah itu juga punya kadang saham atau di bank-bank pemerintah daerah sehingga semakin memungkinkan teman-teman DPRD itu untuk mengagunkan SK-nya di bank daerah. Tapi yang baru kita lihat adalah harusnya kita evaluasi juga kenapa bank demikian mudahnya kemudian memberikan pinjaman kepada anggota dewan yang terpilih itu. Dengan demikian, Mas Dedi, walaupun ini memang tidak melanggar aturan apa-apa ya, ini kan disebut menjadi hak pribadi dari setiap individu. Tapi hal-hal seperti ini diatur tidak sih di dalam internal partai? Karena utang piutang ini basisnya adalah privat ya, kita kan tidak masuk ke ranah privat, tapi kita hal yang sifat publik yang kita atur, karena partai ini bagian dari kerangka institusi publik, institusi yang mengatur soal kebijakan publik. Jadi kita prihatin soal itu, tapi kita perlu membuat satu kebijakan yang secara luas itu. Kita merasa betul dampaknya bahwa ketika anggota dewan kita itu misalkan menggadaikan SK-nya, itu fungsi kinerjanya dia berkurang, fungsi koordinasi terhadap partai berkurang, fungsi pelayanan terhadap publik juga berkurang. Nah, maka mungkin di internal partai, khususnya Partai Nasdem ya, kita sedang berpikir untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh bagaimana kemudian fungsi kinerja kawan-kawan yang terpilih itu menjadi maksimal. Jangan sampai kemudian mandat rakyat yang begitu besar yang mereka dapatkan itu kemudian terdestruksi dengan soal-soal ekonomi, apalagi soal pinjaman gitu. Yang kedua, saya kira sekali lagi saya juga kritik saya letakkan juga ke bank pemerintah daerah ya, karena meminjam ini kemudian kalau anggota dewan ini diganti atau kemudian di PAW itu mereka tidak berkewajiban untuk mengembalikan sisa pinjamannya di sebelum 5 tahun itu. Saya kira ini juga evaluasinya dua ya, di internal partai politik juga mendorong satu regulasi supaya fungsi kinerja anggota dewan terpilih tidak berkurang. Kemudian yang ketiga yang kedua di pemerintahan daerah khususnya bank
penyelenggara keuangan daerah itu juga membuat aturan yang kemudian tidak serta merta semena-mena memberikan kredit seperti itu. Yang ketiga, mungkin ini problem besar kita soal demokrasi kita. Demokrasi kita yang syarat dengan money politik ini, meski menjadi satu refleksi, kita tidak mungkin akan terus-menerus dalam situasi yang seperti ini. Saya kira gitu, pendapat saya begitu. Oke, kita balik lagi ke Mas Adi. Mengapa ya para anggota DPRD ini sampai harus mengadakan SK? Tidakkah pendapatan mereka aja sebagai anggota Dewan ini sudah cukup? Ya, saya kira sebenarnya kalau kita bicara dua hal. Pertama, antara soal hutang pihutang karena habis logistik ataupun pendanaan selama pileg termasuk dengan kebutuhan hidup pasca dilantik jadi anggota Dewan. Saya kira memang kalau kita hitung rata-rata secara umum pendapatan ataupun duit bulanan yang dimiliki oleh anggota Dewan sebenarnya bisa merecovery secara umum. Tapi memang ada kebutuhan-kebutuhan yang dinilai mendesak ya. Kalau pengalaman kita berinteraksi dengan sejumlah kawan-kawan DPRD yang mengadakan SK, rata-rata mereka memang kehabisan dana. Karena bagi mereka pileg itu kan cukup brutal. Bukan hanya soal dana saksi yang harus mereka keluarkan, bukan hanya soal bagaimana membuat atribut-atribut kampanye seperti spanduk, baliho, billboard, dan atribut-atribut lain, tapi memang uang transaksional berupa money politik itu yang saya kira memang cukup membebani mereka, sehingga kanan kiri mereka itu membutuhkan dana segar sebenarnya untuk memenangkan pertarungan. Apalagi yang bertanding di level DPRD itu adalah mereka yang bukan dari kalangan darah biru yang memiliki duit yang berlimpah gitu ya. Hal-hal yang semacam ini sebenarnya dalam banyak hal bisa menjelaskan betapa keuangan teman-teman caleg ketika bertanding di level caleg DPRD itu kemudian cukup membebani mereka. Inilah yang sepertinya memaksa dalam tanda kutip ketika dilantik mereka harus ramai-ramai datang ke bank untuk menggadaikan SK untuk melakukan recovery keuangan secara umum. Yang kedua, memang kalau kita bicara tentang pejabat publik DPRD di negara kita ini, memang level hidupnya sudah mulai berubah secara total. Kalau kita dengarkan misalnya satu statement dari DPRD, ya mereka kan nggak mungkin naik motor ke kantor DPRD. Itu tadi korelasinya. Ketika anggota Dewan kita itu banyak yang berasal dari kalangan biasa-biasa saja, hidupnya sederhana, tapi kemudian tiba-tiba harus menjadi anggota DPRD, menyesuaikan diri dengan gaya hidup sebagai anggota Dewan itulah yang saya kira memang juga bisa menjelaskan betapa SK itu sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kadang banyak juga rumahnya yang lama itu direnov, dilebarkan, dan diremajakan sebagai upaya untuk menunjukkan dirinya ini adalah anggota Dewan. Hal-hal yang semacam ini sepertinya, kenapa misalnya ada fenomena SK itu yang digadaikan setelah pelantikan di berbagai tempat. Jadi ini yang saya kira memang di kita itu agak sulit untuk dihilangkan. Menjadi pejabat publik di negara kita ini kan bukan soal bagaimana menang jadi anggota DPRD, bukan bagaimana hanya menjadi anggota DPR di level kabupaten dan kota ya, tapi bagaimana persepsi publik terkait dengan pejabat publik yang hidupnya harus naik kelas dari yang biasa-biasa saja kemudian menjadi naik elit, dari hidupnya yang dulu misalnya hanya naik motor kemudian dia harus naik mobil, dari yang dulu hanya berkemeja biasa dia harus pakai jas. Dari yang hidup rumahnya biasa-biasa saja, rumahnya juga harus kelihatan mentereng dan mewah. Ini juga bisa menjelaskan kenapa misalnya anggota-anggota Dewan di level kabupaten dan kota ini sering menggadaikan SK mereka. Jadi inline dan sangat kompleks sebenarnya. Kenapa misalnya anggota DPRD terpilih ini sering menggadaikan SK mereka. Tapi kalau kita cacah satu persatu, kita iris satu persatu, memang ada kecenderungan mereka itu membutuhkan dana ya, terutama dana operasional awal ketika mereka ini dilantik menjadi anggota Dewan. Hutang ada di mana-mana, kebutuhan hidup untuk menjadi anggota Dewan juga sangat mendesak. Ini yang sepertinya memang menjelaskan kenapa anggota Dewan ini sering dalam tanda kutip ya melakukan rutinitas menggadaikan SK setiap tahun. Lalu bagaimana dengan fungsi partai? Mestinya partai ini agak sedikit malu gitu ya ketika melihat anggota DPRD mereka ramai-ramai menggadaikan SK. Karena apapun kanal penutup itu, supaya kita ingin tanyakan ke Mas Dedi. Mas Dedi, lalu ke depannya ini tadi Anda sudah menyinggung soal kinerja juga ya. Bagaimana mengembalikan orientasi dari anggota DPRD yang sudah dilantik ini supaya fokusnya bukan untuk melunasi hutang, tapi untuk bekerja sesuai tugas dan fungsinya, Mas Dedi? Pertama ini yang harus kita maksimalkan adalah peran fraksi ya.
fraksi di masing-masing partai di setiap DPRD itu betul-betul kemudian berpikir dan bertindak secara kolektif untuk memberikan solusi dan juga memberikan keteladanan terkait dengan tingkah laku dan juga kepemimpinan untuk menjadi pejabat publik. Saya lebih meyakini bahwa mereka menggantikan SK itu lebih banyak kepada bagaimana kemudian menaikkan derajat kewibawaan mereka sebagai pejabat publik untuk kemudian menambah kebutuhan konsumsinya. Kalau soal bayar utang bisa jadi iya, tetapi kita sama-sama melihat bahwa ketika menjadi caleg itu kan ada potensi juga tidak terpilih gitu. Kalau kemudian hutangnya di luar modal awal dan ekspektasi yang diperkirakan, saya kira itu juga ada tapi tidak terlalu banyak. Mereka juga masyarakat rasional juga, caleg-caleg rasional juga. Jadi kalau kemudian dihitung-hitung jumlah pengeluarannya dan juga kemudian pendapatannya tidak make sense, saya kira juga tidak akan berhutang dalam jumlah yang nggak rasional. Saya ingin memastikan bahwa ini butuhkan keteladanan, utamanya dari fraksi, dari pimpinan-pimpinan partai yang menjadi anggota dewan, bahwa menjadi pejabat publik tidak harus kemudian berkorelasi dengan mobilnya harus baru, rumahnya harus luas, dan kemudian pakaiannya harus mewah dan seterusnya. Tidak harus itu. Jadi kita mengutamakan soal itu. Ini yang kemudian menjadi pikiran kita, bahwa semakin tinggi kita gaya hidup kita semakin mewah, saya kira rakyat juga tingkat kepercayaannya semakin sedikit, dan ini menjadi tantangan untuk pemilu ke depan. Jadi bagi yang terpilih justru kemudian berpikir menjadi anggota dewan kemudian dengan fasilitas yang sebenarnya sudah cukup gajinya, tapi ditambah dengan hutang untuk menambah kemewahan dan gaya hidup yang tidak semestinya, itu akan menjadi beban politik untuk 5 tahun ke depan. Baik, kita sama-sama awasi bagaimana kinerja dari anggota DPRD supaya orientasinya ini tidak bergeser untuk melunasi utang, melainkan fokus untuk melayani rakyat. Terima kasih Wasekjen DPP Nasdem Dedi Ramanta dan juga pengamat politik Adi Praitno atas waktunya. Selamat pagi Bapak-Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.